Kamu tahu Nabi Jarjis, Daniel, Samuel, nama nabi itu Samuel, Sam'un, Samson, itu nabi semua yang tidak wajib diketahui. Namanya aja nabi, yaitu orang yang mendapat wahyu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk umatnya. Coba sekarang tak ingat-ingat. Sekarang tak ingat-ingat tentang siapa tadi? Nabi Jarjis atau Jirjis. Nabi Jarjis itu salah satu nabi yang tidak wajib diketahui karena namanya nabi untuk dirinya sendiri, tidak untuk umat. Suatu ketika di zaman Nabi Jarjis itu ada salah satu raja yang membangun kerajaan. Kerajaannya itu mewah. Semua suka karena apa? Suatu negara kalau dipimpin oleh seseorang kan jadi tertib. Ya dianggap berarti ada kerajaan. Kerajaannya besar sekali. Tapi yang aneh, ketika kerajaan selesai, si raja itu bikin patung besar-besar. Artinya itu berhala. Jumlahnya 70 patung besar-besar. Yang besarnya itu sampai puluhan meter. Ya. Setelah jadi, orang-orang nggak tahu untuk apa patung itu. Gitu loh. Itu di daerah Syria. Saya lupa nama rajanya. Ya toh? Gak apa-apa kan, lupa kan? Ya, mungkin lupa aku dole ono kenal ono dhewe gak apa-apa ya. Itu. Kemudian setelah jadi apa tadi berhala? Berapa? 70 berhala. Setelah jadi langsung semua disuruh meminyak wangeni, mewangikan, dikasih kembang, dikasih minyak wangi, dikasih dupa, pokoknya dimandikan, digosok dengan air minyak wangi. Semua juga heran, ada apa ini? Setelah selesai langsung ada pengumuman bahwa rakyatku disuruh sujud terhadap berhala itu. Kumpul semua para rakyat di lapangan. Kemudian sebelum kumpul, yang namanya raja tadi juga menggali lubang yang besar yang di dalamnya itu diisi api. Wah, jelas orang-orang kaget, ini ada apa ini? Kayak sumur besar yang di dalamnya ada api suruh. Kemudian para rakyatnya disuruh apa? Disuruh sujud ke berhala itu tadi. Ternyata ada yang menolak karena masih berpegang teguh pada agama nabi-nabi sebelumnya. Yang nggak sepakat langsung dicemplungkan atau dilemparkan, diceburkan ke lubang yang berisi api itu tadi. Ya jelas takut orang-orang ya. Tapi yang mau sujud dikasih duit, dikasih uang. Kemudian para tahanan juga gitu, dikeluarkan semua. Sujud ke berhala itu, pilih salah satu terserah. Yang mana berhala itu dimodel seperti dirinya. Ya, irunge lincip, lambene kayak etamim, motone, pokoknya mirip seperti dirinya. Raja itu seakan-akan nyembah terhadap dirinya, kan gitu. Akhirnya para tawanan yang mau menyembah langsung dibebaskan. Kamu bebas. Tapi yang nggak mau langsung dibakar. Nah, makanya kalau ada pertanyaan nabi siapa yang paling tuwuk disiksa, Nabi Jarjis. Nabi Jarjis disiksa sampai 70 sampai 100 kali, gak kapok-kapok. Dia itu sebarang gak kapok-kapok, itu pun masih minta
mati dalam kondisi syahid. Wah, paling banyak derita itu ya Nabi Jarjis, gitu ya. Akhirnya banyak para rakyat itu yang mengeluh terhadap raja baru itu, ya. Allah mengutus malaikat untuk menugaskan, menyampaikan kepada Jarjis untuk mensiarkan agamanya Allah di daerah raja yang menciptakan berhala itu tadi. Akhirnya Jarjis pergi ke daerah situ, ke Syria. Dilihat, wah, gerbang daerah masih jauh, berhalanya sudah terlihat. Artinya itu tinggi. Akhirnya ketika raja itu duduk di kursi di hadapan para rakyatnya, Jarjis datang, disuruh sujud ke berhala. Kira-kira mau Jarjis? Oh, namanya Nabi ya, nggak mau, nggak mungkin mau. Enggak. Kenapa? Pak Le, sampean kok nyembah berhala? Nah, rajanya kayak gitu. Oh, Pak Le apa Paduka? Lah kok menengah kan berarti kita sepakat dengan rojo celuk Pak Le. Nah, Paduka, kenapa saya menyembah kok bikin berhala ini dan orang suruh sujud? Ya, karena ini mencukupi semuanya. Maksudnya rajaku mencukupi semuanya. Bisa memberi kehidupan, bisa memberi kematian. Mana buktinya? Kata Jarjis. Akhirnya tahanan tadi diambil, yang mau sujud dibebaskan. Itu artinya sama dengan memberi kehidupan. Yang tidak mau sujud dipenggal kepalanya atau dibakar. Itu artinya memberi kematian. Bantah-bantahan dengan Jarjis, akhirnya ngerosok mangkel. Yang namanya raja, sudahlah raja, nggak ada efeknya. Batu itu jika sampean tutuk, nah sama Jarjis dengan membawa betel, tutuk, tok, marah nggak? Tok, marah nggak? Ya, ditoyor-toyor gini tangannya, ayo sini. Ternyata berhalanya nggak bisa apa-apa. Tuh raja, kalau memang dia kuasa, dia pasti marah betul yang namanya raja tadi. Langsung yang namanya Jarjis tadi apa? Ya ditangkap, disiksa, gitu. Dengan apa? Dikuliti, dibakar di api. Setelah dibakar, ya selesai apinya, elah yang namanya siapa itu? Jarjis berjalan seperti biasa. Pasti ente mengira saya mati. Enggak lah. Nah gitu. Tambah marah nggak kira-kira raja? Akhirnya raja jengkel mengambil 6 paku besar, ya, untuk maku Nabi Jarjis. Diginikan, paku yang 2 untuk maku kaki, paku yang 2 lagi untuk maku tangan, paku yang 1 untuk kepala, paku yang 1 untuk dada. Jadi pakunya itu sebesar segini, tancapkan kepala, ceruak sampai kepala Nabi Jarjis sampai terbelah. Kemudian yang dada, kemudian tangan, hancur. Lalu setelah itu si raja menyuruh pasukannya mengambil sisir dari paku. Sisir, biasanya kan sisir dari suril, jadi apa? Plastik, ini dari paku. Disuruh apa? Disuruh menyisir dagingnya Nabi Jarjis setelah dipaku dan diilwadi. Jadi disisir dengan paku besi. Jadi dagingnya Nabi Jarjis sudah lulu lantak, lembut, nggak berupa lagi sudah. Semua sudah mengira sudah mati. Setelah dagingnya Nabi Jarjis dikumpulkan, ditaruh di sebuah gudang, kumpulkan, ternyata gudangnya gerak-gerak. Nabi Jarjis masih hidup. Geding nggak mending? Ya jelas geding, dia apa-apa, baik. Coba bayangkan, walaupun masih hidup, ketika dipaku tadi sakit nggak? Ya sakit lah. Nah itulah penderitaan yang diderita oleh Nabi Jarjis. Lalu dihukum lagi dengan dibakar di kuali.
Air sudah disiapkan, api disiapkan, lalu Jarjis disuruh untuk masuk ke kuali yang isinya air tadi, langsung dimasak. Seketika itu yang namanya umek. Apa itu umek? Mendidih. Tapi Allah di dalam kuali itu memberikan satu sumber. Di dalam kuali yang mana di bawahnya itu ada api, tapi di dalam kuali ini Allah memberi lubang yang air nggak sampai keluar, dan lubang itu mengeluarkan apa? Air dari surga yang bisa mendinginkan air yang sudah mendidih tadi. Jadi ini api, terus ini sumber dari surga. Ya otomatis yang namanya Nabi Jarjis tadi gak malah kepanasan, malah kaduan. Jengkel nggak ya namanya raja? Terus diapain apa ini? Nah coba diapain apa ini? Coba kira-kira diapain? Ya gak mempan. Nah orang kalau diapa-apakan nggak ada hasilnya, akhirnya si raja itu apa yang dia pikirkan? Ayo coba apa? Lah dibunuh gak kena dulu. Diusir percuma kursian terus ya. Apa? Penggal. Oh, jadi penggal dieret-eret. Ambil mang wuto kok sih kan? Masih wuto ya? Berarti artinya kan dibunuh ya percuma. Putus asa ya, putus asa. Hah? Nah, putus asa. Lah putus asanya dengan cara apa? Ngejak liwetan? Ngejak nang kenjeran? Atau kemana? Nang gedangan? Delok-delok sawah? Nggih bareng tuh ya? Cek seger? Hah? Sapa ora bicara terus nang gedangan ya? Hah? Langsung ono hadis kana Jarjis fi gedangan. Wah, kita gedangan lebu kitab berarti. Nah, akhirnya raja itu putus asa. Jarjis, panggil Jarjis. Iya. Kalau gini terus, aku yang malu ini. Mati yo, mati aja. Udahlah, demi aku kamu mati aja. Saya biar nggak malu. Aku sudah bikin ini itu. Kamu tahu biayanya buat berhala? Kamu tahu? Lama mana kita? Ya enggak, kata Jarjis, mana gue tahu itu urusan kamu. Iyalah itu urusan saya, tapi aku malu lah. Aku sudah gembar-gembar di depan rakyat, ternyata kamu hidup terus. Bahkan di salah satu kitab menjelaskan Nabiullah Jarjis disiksa sampai 100 kali dan nggak pernah mati. Ada kitab mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali, nggak mati-mati, diedel-edel sembarang, nggak ngerti lah. Yang penting utuh lagi. Makanya jangan heran kalau ada kisah tentang Sayyid Iskandar Bungkul yang dipotong sampai 3, hidup lagi. Wong diedel-edel masih hidup, ada kok Nabi Jarjis. Iya tak? Allah sudah berkehendak, mau apa? Ya. Kemudian Sayyid Ali Asghar digodok waktu kecil, digodok dengan air yang mendidih. Sayyid Ali Asghar ketika dibuka, ya wong santri ya kocil pisan. Ya apa? Loh, punya adang durung diurupno. Padahal di dalam kuali itu ada bayinya Sayyid Ali Asghar, enak santri. Walah, bunyai nanak nasi kok api belum dinyalakan. Tuh gimana nanti bunyai marah ya? Langsung dinyalakan biar cepet mateng. Yang namanya kayu banyak taruh. Wow, ngebul. Nggak taunya di dalamnya itu ada bayi Sayyid Ali Asghar. Ketika Bunyai masuk, Belanda sudah, itu ceritanya panjang. Belanda sudah pergi, Bunyai masuk untuk mengambil bayinya, anaknya. Oh, ternyata dinyalakan. Kurang ajar, sopo sing ngurup lagi. Santri kucuk. Ora paham, temen. Masya Allah, nangis yang namanya Bunyai itu. Wah, mateng anak ini. Mateng. Ternyata apa? Ketika dibuka, alah Sayyid Ali Asghar sambil gigit jempolannya senyum-senyum. Sekarang guyon. Guyon kan? Oke. Nah, kayak bunyi bayi ya, lucu ya. Bayi kok ngeting no. Bunyi bayi manis ya. Ternyata Sayyid Ali Asghar sambil gigit jempol
ya sambil senyum-senyum ketawa. Ya heran yang namanya ibunya. Kemudian kata Said Iskandar waktu itu, Masya Allah Bu, adik ini luar biasa. Bu, nanti panjenengan dah anteng saja Bu, biar saya dan kakak-kakak yang akan merawat Ali Asghar. Makanya makannya di sini. Dan Said Ali Asghar keturunannya sudah nyebar di semua sini semua dan bahkan kemana-mana. Paham? Said Ali Asghar putu dari putune Said Sulaiman Mojo Agung. Paham? Dah. Sampai mana tadi saya? Jadi saya putus asa. Akhirnya dirayu-rayu, Jarjis nggak mau. Gimana? Kamu tak kasih perempuan banyak, kamu tak kasih duit banyak, rumah, mobil, Alphard, Porsche atau apa? Nah, Nabi Jarjis nggak jawab, diem aja, diem. Nggak ngomong enggak, juga nggak ngomong iya, diem aja. Akhirnya banyak yang berspekulasi. Nabi Jarjis kelihatannya diam saja, berarti tanda setuju, nurut sama raja. Terus gini, Jarjis, kalau kamu setuju, kamu main ya ke rumah saya, kata raja gitu. Main ya, main dong, banyak terusutan di sana, ya, banyak mainan anak-anak di sana. Siapa tahu kamu ngajak anak atau apa, enak. Diem, ya, Nabi Jarjis diem. Akhirnya ya udah, tak tunggu. Betulan Nabi Jarjis datang ke rumah raja, tapi nggak masuk. Beliau nggak masuk, di halaman kerajaan menggelar apa? Sajadah, sholat. Setelah sholat, beliau baca kitab Zabur. Dia baca seperti Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ibaratnya gitu. Suaranya menggelora, menggema sampai seluruh kerajaan. Dan yang namanya istri raja langsung tertarik dengan suara itu, didengarkan, duduk di sampingnya Nabi Jarjis dan menangis. Setelah itu langsung menerima Islam. Ya loh, karena menangis menerima Islam. Sing Nabi Jarjis disuruh masuk ke Jarjis, kamu masuk. Jengkel karena istrinya raja tadi sudah masuk Islam. Jengkel, masuk sini. Jangan di luar lama-lama. Ibaratnya memalukan nanti. Tambah memalukan diriku. Masuk. Kemudian dinego lagi. Nabi Jarjis tetap jawabannya malah lebih parah. Enggak. Kalau sampean mau bunuh saya, silakan sekarang. Tapi ingat, sampean berapa kali membunuh saya, nggak akan pernah berhasil. Karena saya takdirnya bukan mati di tangan sampean. Gitu. Memang di situ digepuk, disodok, ditancepi tombak, tetap berdiri. Ya toh? Sehat kan? Lagi, jerat mati. Setelah mati berdiri lagi. Ayo, coba berapa kali? Sudah dihitung tadi? Belum ya, lali ya? Berapa kali tadi? Nah, makanya, ayo coba dihitung, diulangi ya. Ayo, terus ternyata masih. Akhirnya begini raja, ini dibunuh, dikasih kekerasan hidup. Berarti cara membunuh Jarjis ini nggak pakai kekerasan. Yaudah, Jarjis langsung dirantai, disuruh masuk ke rumah pembantu raja, seorang perempuan tua yang rumahnya itu nggak jauh dari kerajaan, rumahnya jelek, disuruh bertempat tinggal di situ sama nenek tua. Terus nggak boleh ngasih makan, nggak boleh ngasih minum, nggak boleh mijeti, nggak boleh apalah, nggak boleh apa-apa. Bayangkan sampai berminggu-minggu Nabi Jarjis di situ, di rumah jelek, di rumah orang tua yang nggak pakai mangan, nggak pakai minum, dan nggak pakai mandi, nggak pakai apa-apa. Nah, Nabi Jarjis dia lemes sih, nggak pakai makan. Nggak makan, nggak boleh mandi kalau itu. Nah, perempuan tua itu tadi punya anak yang lumpuh, bisu, tuli. Akhirnya Nabi Jarjis karena lemes, dia minta ambilkan sajadah, tapi perempuan tadi nggak mau ngambilkan karena takut dengan raja. Ambilkan sajadah, enggak.
saya nggak berani karena dilarang oleh raja. Ya sudah, saya boleh sholat di sini. Ya terserah, pokoknya jangan tahu raja. Udahlah, tahu atau enggak, saya minta izin. Ini tempat sampean, saya gunakan sholat dan berdoa. Ya monggo, sholat beberapa rakaat di situ. Setelah itu berdiri, berdoa. Kemudian Nabi Jarjis menancapkan apa yang ada di sampingnya itu, berupa kayu kecil ditancapkan di depannya ini. Nah, langsung Nabi Jarjis berdoa. Setelah berdoa, yang namanya kayu tadi semakin tinggi hidup. Kayu itu hidup dan langsung berbuah. Dan hebatnya pohon itu buahnya bukan satu macam. Ono semongko, ono pisang, jeruk, sawo. Belum nasi nggak jawab berarti nggak tahu makan buah. Cipluan. Yes. Apalagi? Anggur. Seluruh buah ternyata hidup di satu pohon yang dari kayu yang ditancapkan oleh Nabi Jarjis tadi. Dan pohon itu semakin tinggi. Terus kemudian melihat kayak gitu, yang namanya ibu tua tadi, loh. Sampai habis berdoa kok begini? Allah, Bu, apa yang enggak bisa buat Allah? Enggak, saya cuma heran. Itu sampai tadi doa. Iya. Nah, sampean tahu anak saya? Kenapa? Anak saya itu lumpuh, anak saya itu buta, tuli. Lah kemana? Ya nggak bisa nemuin sampean, memang di kamar. Kamar mana? Kamar itu. Namanya siapa? Kayak Vincent. Ngarang-ngarang, tutup Vincent. Urai. Ya, apa yang jenenge? Mama. Ya, siapa jenenge? Wes anggaplah Vincent ya. Atau siapalah. Kamarnya mana, Bu? Itu. Boleh tak panggil, Bu? Ya. Vincent, sini nak. Langsung. Ya Rasul. Langsung ngomong dan kakinya yang tadi itu lumpuh langsung berdiri. Ya nana ibunya heran. Loh, temen tanah. Kowe iki iso mlaku. Tenane. Lho, Bu saged. Tenan, saya jejak. Dijujur kabeh. Loh, saged, Bu. Alhamdulillah berkat doanya Nabi Jarjis semuanya sembuh. Akhirnya begini. Vincent atau iki pendengar jangan ya. Jangan komen tentang Vincent loh ya. Apa jenenge, Bang? Nama samaran. Nama samaran kan itu ya. Dan daripada jauh gak nemu sampai saya ki. Wis Bakhtiar ayo. Bakhtiar. Ganti nama samarannya, ganti Bakhtiar. Kamu sudah bisa melihat? Sudah ya Rasul. Sudah bisa ngomong? Lancar ya Rasul. Mau apa? Nyanyi? Monggo. Bisa jalan? Bisa. Dah. Bakhtiar, kamu pernah dengar raja yang baru itu membuat patung? Oh iya, saya dengar ibu saya cerita 70 patung yang sekarang disembah, disuruh sujud, orang suruh sujud. Kamu suka? Enggak. Gitu ya. Kamu pihak saya enggak? Kata Jarjis. Ya iyalah ya Rasulullah, sampean adalah utusan Allah, apapun yang sampean arahkan saya nurut. Ya sudah, kamu tak perintahkan sekarang. Kamu datang ke tempat raja, patung-patung itu panggilan. Bilang aku yang manggil. Sangat loh, patung sakmus besar-besar ya. Akhirnya anak tadi yang tadi itu siapa? Bakhtiar. Ya, Bakhtiar datang ke kerajaan dan di situ banyak patung-patung, 70 patung besar-besar dikeploi Bakhtiar. Hey, you and you semuanya. Apa semuanya itu? Kayak oli apa? Wis kabeh kon. Poro patung. Hah? Poro patung. Ngene poro patung. Ya wes. Hei, kamu patung. Hei, patung. Semua. Kamu sekarang dipanggil Nabiullah Idris. Nabiullah Jarjis. Sekarang. Iya, jadi patungnya. Iya, gerak patung. Ya. Labbaika ya Rasulullah, patung begitu. Labbaika ya Rasulullah, ya namanya patung bergerak.
kayak robot itu. Dier, yang namanya kampung itu horeg. Ya? Seluruh, pokoknya horeg, seluruh istana kampung horeg, patung besar-besar 70 lagi. Bergerak semuanya menuju ke rumahnya ibu tua tadi yang ada Nabi Jarjis. Karena patung tadi dipanggil oleh Nabiullah Jarjis. Langsung pemuda tadi, sudah ya Rasulullah. Ya, sebentar lagi datang. Ini masih bergoyang loh. Ya, loh, ini kan goyang ya. Loh, ini goyangnya masih sedikit. Nah, kalau sudah nemen, loh, semen. Nah, sudah dekat. Ternyata memang dekat di depan kerajaan. Labbaika ya Rasulullah. Semuanya patung gitu. Jarjis bilang, oh ya, sujud kamu sama Allah. Langsung yang namanya patung. La ilaha illallah. Kata Jarjis, ya Allah, ini semuanya sudah di sini. Tenggelamkan ke bumi ya Allah. Langsung yang namanya bumi itu mecah. Terus patung semua 70 itu ambles semua. Plus ambles semua. Nggak ada sisa yang namanya patung 70 yang disembah itu, nggak ada. Kemudian setelah itu istrinya melihat kayak gitu. Istrinya siapa? Istrinya raja melihat patung berjalan sendiri, kemudian datang ke Nabi Jarjis. Apa nggak semakin salut? Tambah besar keimanannya. Suaminya gimana rajanya? Tambah mangkel. Akhirnya dibunuh istrinya itu. Nabi Jarjis berdoa, ya Allah, tolong kasih kesempatan terakhir aku. Aku ingin mati. Aku ingin menjadi syahid. Tolong setelah dimatikan, setelah ini jangan kau hidupkan lagi, karena aku ingin bertemu denganmu ya Allah, dan biar aku menjadi orang yang syahid. Siapa? Masuk aja, nggak usah ke situ. Mbak Indra, monggo. Alhamdulillah. Salim nak. Yang ganteng. Loh, aku turun loh kayak coklat ya. Harus mau. Ya ibunya coklat enak ini. Ini akan Jabar nggak minta kok. Ya, alhamdulillah tersun. Dan akhirnya setelah istrinya tadi dibunuh, Jarjis dipanggil oleh raja lagi, disuruh untuk sujud ke patung. Oh, maksudnya patungnya nggak ada sudah. Kata raja, ada, kan nggak keluar sama sekali. Ada itu di luar. Lihat dulu dong, mata lu kalau ngomong enaknya. Lihat, ketika raja menyunguk, mana? Menengok keluar. Hah? Nggak ada patung-patung itu. Semuanya hilang. Ya, tadi kan sudah berjalan kan? Nggak ada. Kemana patung itu? Ya ikut aku lah, kata Jarjis. Sama kamu bosen. Kamu sih, kamu panaskan terus. Nggak kamu kasih makan. Patung kok makan, goblok. Goblokon, patung kok disembah. Udahlah, kamu jangan banyak ngomong. Ikutlah ke agamaku. Enggak? Itu. Istrimu aja sudah Islam, sudah masuk, sudah ikut agama Allah. Sudah tak bunuh, kata rajanya. Sekarang tinggal kamu yang saya bunuh. Iya, nggak apa-apa. Prajurit semua bergerak menyerang Nabiullah Jarjis alaihissalam. Tapi Nabi Jarjis tadi sudah berdoa apa? Minta agar tidak dihidupkan lagi dan minta mati syahid. Tapi setelah itu ya Allah, kata Nabi Jarjis, setelah itu terserah Anda ya Allah. Orang-orang di sini sudah ingkar sama sampean. Sampean hukum, sampean kasih nikmat, terserah sampean. Langsung yang namanya prajurit menusukkan tombaknya, membabat dengan pedangnya, beliau wafat syahid. Nah, ketika Nabi Jarjis wafat, yang namanya langit gelap. Ada apa? Ada api di atas. Kobaran api di atas. Langsung turun. Seluruh daerah Syria yang dihuni oleh kaumnya Nabi Jarjis tadi disapu dengan api tadi. Gosong semua sudah, mati semua kena azab. Itulah salah satu versi daripada, karena banyak versi Nabi Jarjis. Nabi Jarjis bukan satu tempat saja. Ini tadi di Syria, ada lagi nanti kisah Nabi Jarjis di sebelum syahid, ada lagi daerah tempat-tempat lain, dan ceritanya itu sangat heroik. Ngerti heroik ya, nggak ngerti nggak apa-apa.
Nah, itulah kisah dari saya Nabiullah Jarjis alaihissalam. Moga-moga kisah ini bisa menambah wawasan tentang sejarah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.